زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli thumma yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu, saudara sekalian jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kembali bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid At-Taubah di hari yang ke-8 di bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, 7 hari sudah kita melaksanakan ibadah puasa serta ibadah yang menyertainya. Semoga ibadah yang kita laksanakan selama 7 hari senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, mari kita awali kajian subuh kita dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali kajian fikih kita, masih membahas tentang fikih salat, yaitu fikih yang berkaitan tentang salat yang mana sebelumnya sudah kita bahas bersama terkait dengan sunnah-sunnah salat, perkara yang dimakruhkan, yang dibolehkan, serta terakhir kemarin yaitu mubtilatus salat, yaitu hal-hal yang dapat membatalkan salat. Secara pembahasan salat yang basic ya, atau dasar sudah kita pelajari. Adapun pada pagi hari ini kita akan membahas yaitu masih berkaitan tentang salat, akan tetapi tentang praktek pelaksanaan salat, khususnya yaitu salat berjamaah. Karena memang dalam praktek salat berjamaah ini terkadang banyak sekali hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan, hal-hal yang mungkin tak pernah kita jumpai atau kita alami, dan itu terjadi biasanya dalam praktek sholat berjamaah. Kenapa itu terjadi? Ya namanya berjamaah. Berjamaah itu banyak orang ya. Oleh karena itu kalau kita sholatnya sendiri ya mungkin selesai cerita. Kita mau sholat begini, mau sholat begitu ya, sesuai dengan praktek kita yang kita yakini. Tapi ketika berjamaah, apalagi ya kita hadir di kota ya, bersama masyarakat yang majemuk, biasanya banyak sekali perbedaan ya. Kalau kita sholatnya di masjid-masjid di kampung, di desa, itu rata-rata tak ada perbedaan. Tapi kalau seperti di Batam ini ada yang begini, ada yang begitu ya, terkadang membuat kita bingung. Apalagi kalau dua-duanya masing-masing merasa paling benar. Ya, kita yang nonton bingung, ini mana yang mau kita ikuti, mana yang mau kita contoh ya. Sesuatu yang belum ada atau belum pernah kita dapati dulu di kampung, ketika di Batam kita dapati, jadinya bingung. Maka yang seperti ini tak usah bingung, tapi kita pelajari ilmunya. Jadi kalau bingung itu berarti apa? Kurang wawasannya. Nah itu makanya jadi bingung ya. Biasanya seperti ini terus, kemudian ada sesuatu yang lain ya. Akhirnya jadi bingung mana yang benar, yang ini atau yang itu ya. Fikih itu sangat fleksibel. Fikih itu tidak hitam putih. Antara hitam putih ada warna apa? Ya, kalau putih dicampur hitam jadi warna apa? Abu-abu ya. Kadang orang sering menggunakan kalimat abu-abu, masih abu-abu ya. Abu-abu itu nggak jelas atau belum jelas, bukan tidak jelas, belum jelas. Ibarat dalam hukum fikih ya, itu ada halal dan haram. Wa bainahuma syubhatun. Antara halal dan haram itu ada subhat ya. Jadi abu-abu itu istilah fikihnya adalah syubhat ya. Kita bingung ini yang mana.
Dan jemaah Allah Subhanahu wa taala agar supaya tidak bingung, maka kita pahami satu-satu yang terkait dengan apa yang dibahas tersebut. Insya Allah nggak akan bingung. Bahkan dengan memperkaya wawasan terkait hal tersebut, kita akan semakin bijak. Akan semakin bijak. Baik itu bijaksana maupun bijak sini. Jangan bijaksana terus. Sini juga harus bijak, atau jangan bijak sini terus, yang sana tidak bijak. Inilah cara kita untuk merawat persatuan, merawat ukhuwah Islamiyah. Kalau bijaksana saja, pasti itu banyak sekali permasalahan. Baik jemaah Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita sama-sama mempelajari terkait dengan fikhu salatil jamaati, fikih terkait dengan salat berjamaah. Yang pertama di dalam kitab fikih ini dijelaskan terkait dengan hukum salat berjamaah. Mengenai hukumnya saja para ulama ikhtilaf, berbeda pandangan. Nah, sebelum kita ambil pendapat para ulama, saya ingin minta pendapat para bapak-bapak, ibu-ibu. Kira-kira ikhtilaf atau tidak? Siapa tahu bapak ibu juga ikhtilaf seperti para ulama. Kira-kira hukum salat berjamaah itu apa, Pak? Pak, Bapak? Hukum salat berjamaah itu apa, Pak? Wajib. Ya, Bapak bilang wajib. Ibu-ibu wajib juga? Tidak. Tadi bilang wajib. Oke, apa hukumnya kalau tidak wajib? Ya Bu, apa hukumnya salat berjamaah? Ini tak ada cerita laki-laki perempuan, semuanya. Kalau laki-laki wajib, kalau perempuan sunnah. Ya, ternyata ibu-ibu punya dua jawaban. Kalah Bapak jawabannya cuma satu saja, wajib. Ibu-ibu jawabannya dua, wajib dan sunnah. Ya, cuma wajibnya ini nunjuknya ke kita, Pak. Laki-laki bapak-bapak wajib, ibu-ibu sunnah. Ya, baik, terima kasih jawabannya. Mari kita gali apa yang disampaikan oleh para ulama fikih, baik itu menurut jumhur ulama ataupun menurut ba'dul ulama, menurut mayoritas ulama fikih maupun sebagian para ulama fikih. Salatul jamaati sunnatun muakkadatun. Salat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad berlaku untuk siapa? Untuk semuanya, baik untuk laki-laki maupun perempuan, baik untuk bapak-bapak maupun ibu-ibu. Jadi jangan bilang ibu-ibu perempuan sunnah gitu. Bapak-bapaknya wajib. Waduh, gawat Pak kalau wajib. Bapak kalau tak sholat berjamaah dosa nggak Pak? Dosa. Kenapa? Karena hukum wajib itu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Bu, nggak kasihan sama bapak Bu. Kalau suami ibu tak sholat berjamaah, sholat 5 waktunya, berarti berdosa. Ya. Maka jumhur ulama mengatakan bahwasanya hukum sholat berjamaah itu sunnatun muakkadatun, sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang pahalanya mendekati pahala wajib. Makanya muakkadah itu asal kata dari takkidun, ditekankan. Ya, ditekankan, berarti sangat dianjurkan. Kenapa? Keutamaannya luar biasa. Pahalanya mendekati pahala wajib. Ya. Dan kalau dikatakan hukum sholat berjamaah wajib, ngeri Pak Ina. Ya. Kenapa? Banyak dosa itu. Apalagi bapak-bapak. Ya. Karena bekerjanya kan berbeda-beda. Boleh jadi di pekerjaannya ya bisa setiap waktu sholat berjamaah. Ada juga yang tak bisa sholat berjamaah. Ya.
Ibaratnya kalau harus pakai shift, ya, nggak bisa, susah mau sholat berjamaah, maka berdosa terus. Ya. Baik, jadi menurut jumhur ulama bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya wajib, hukumnya sunnah muakkad. Apa dalilnya? Di dalam hadis banyak menjelaskan terkait dengan keutamaan ya, pahala sholat berjamaah. Yang pertama, Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Shalatul jama'ati afdalu min shalatil fardhi bi 27 darajah." Muttafaqun alaih. Salat berjamaah itu lebih utama min shalatil fardhi daripada salat sendirian bisa 27 darajah dengan pahala 27 derajat. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Nah, kenapa para ulama mengatakan sunnah muakkad? Diambil dari kalimat afdalu, lebih utama. Kalau suatu hadis, suatu dalil yang ada konteks afdalu, ada redaksi kata afdalu atau dalam kalimat yang lain lebih utama, berarti berbicara tentang keutamaan. Sesuatu yang berbicara tentang keutamaan biasanya hukumnya sunnah. Nah itu dalam kategori struktur bahasa. Yang namanya lebih utama berarti kalau dikerjakan lebih banyak pahalanya. Kalau tak dikerjakan ya berarti berbeda keutamaannya. Ya. Kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala berikutnya dalam hadis berikutnya wa anhu, hadis yang sama dari Abu Hurairah, qala, Abu Hurairah berkata, atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, ada seorang laki-laki buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid, tidak ada orang yang membantuku untuk berjalan menuju masjid ya, karena buta. Jadi nggak ada orang yang membantunya mengantarkan ke masjid. Fasa'ala Rasulullah, kemudian dia meminta kepada Rasulullah an yurakhisalahu, agar memberikan rukhsah, keringanan. Maksudnya apa? Supaya tidak sholat di masjid. Fa yusalli fi baitihi, supaya dia sholat di rumahnya. Farakhasalahu, kemudian Rasulullah memberikan keringanan kepadanya. Ya sudah, kalau kamu tak ada yang mengantarkan ke masjid, sholat di rumah. Nah kalau dikatakan wajib, gimana nanti orang buta? Ya. Niatnya ingin sholat berjamaah ke masjid, nyasalnya ke aviari misalnya. Ya namanya orang buta, tak ada yang menuntunnya. Ya. Akan tetapi falamma walla da'ahu faqala lahu, dan ketika sudah ada orang yang mau mengantarkannya ke masjid, ada orang yang mau menuntunnya ke masjid, faqala lahu, kemudian Nabi berkata kepada laki-laki buta tadi, hal tasma'un nida bis salati, apakah kamu mendengar panggilan untuk sholat? Maksudnya adzan. Qala na'am ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, aku mendengarkan suara azan dan sudah ada yang mengantarkanku nanti ke masjid. Maka kata Nabi, qala fa'ajib, maka penuhilah panggilannya. Artinya apa? Berangkatlah ke masjid. Ya. Jadi dari hadis ini juga diambil kesimpulan bahwasanya berbicara tentang keutamaan sholat berjamaah. Ini dari jumhur ulama atas dalil-dalil yang diambilnya tadi. Kemudian sebagian ulama juga ada yang menghukumi wajib. Berdasarkan hadis juga sama dari Abu Hurairah, wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi, dan demi
jiwaku yang berada di tangannya, kata Nabi. Nah, ini dalam redaksi hadis, kalau ada kalimat seperti ini, ya, dan demi jiwaku yang berada di tangannya, kata Nabi, berarti ini adalah lafdul qasam, kalimat atau lafaz sumpah. Berarti kalau sumpah, Nabi itu sangat betul-betul mengucapkannya, ya, dengan penekanan yang tidak biasa. Walladzi nafsi biyadihi, dan aku bersumpah, kata Nabi, laqad hamamtu an amura bihatabin fayahtatiba thumma amura rajulan fayumman nas summa ukhalifuhu ila rijalin wa uharriku alaihim buyutahum. Kata Nabi, kalau ada yang bisa menggantikan aku mengimami jamaah, maka aku akan memerintahkan seseorang untuk mencari kayu bakar, dan aku akan bakar rumah laki-laki yang tidak mau sholat di masjid. Nah, ini kalau hadis ini dipraktekkan gimana nih Pak? Bu, hadis ini dipraktekkan kayaknya banyak pemadam kebakaran yang datang ke Biskokan, ya, banyak yang kebakaran rumahnya. Nah, dari dalil ini sebagian ulama mengatakan wajib. Nah, itu dia. Jadi mengambil istidlal dari hadis ini, sebagian ulama mengatakan wajib sholat berjamaah khususnya bagi laki-laki. Kenapa? Karena Nabi sampai marah, ya. Masjidnya kosong mungkin waktu itu, atau sedikit. Akhirnya apa? Ya, mengatakan, yaitu statement seperti tadi, aku bakar rumah mereka. Gitu. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya, dari dua dalil tadi para ulama ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Nah, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkad, dan ini pendapat yang muhtamad, pendapat yang lebih banyak diambil dan sesuai juga, apalagi dengan kita, gitu kan. Kalau sikit-sikit sholat berjamaah berdosa, banyak numpuk dosa kita, ya. Karena tetapi di dalam hadis yang lain juga dijelaskan jamaah Allah Subhanahu wa taala bagaimana keutamaan sholat berjamaah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sholatul rajuli fi jama'atin, salatnya seseorang secara berjamaah, tud'afu ala salatihi fi baitihi, ya, berlipat-lipat ganda pahalanya dibandingkan salatnya di rumah, wasukihi ataupun di tempat kerjanya. Sukihi ini artinya pasar, tempat beraktivitas banyak orang. Khamsan wa ishrina dha'fan, yaitu dilipat gandakan sebanyak 25 kali lipat. Nah, di sini ada sedikit permasalahan, bukan permasalahan, ada sedikit komplain, ya. Ustaz, tadi di hadis yang pertama dijelaskan pahala sholat berjamaah itu 27 derajat. Kok dalam hadis yang sama yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tentang sholat berjamaah kok 25? Apa maksudnya? Ya, ini tidak ada perbedaan. Kalau yang dari Ibnu Umar tadi adalah bisab'i wa isrina darajah, yaitu keutamaannya adalah seperti mendapatkan 27 derajat. Derajat itu beda dengan lipat. Jadi kalau derajat itu kan ibaratnya tangga, ibaratnya naik tangga. Derajatnya 1, derajat 2, level 1, level 2 sampai level 27. Kalau kita sholatnya sendiri berarti ibaratnya di tangga yang nomor 1. Kalau kita sholatnya berjamaah maka di level tangga nomor 27. Nah, bagaimana terkait dengan 25 ini? 25 ini adalah dha'fan. Dha'fan itu kali lipat. Jadi kalau ibaratnya sholat kita itu 1 rakaat atau
satu rakaat itu bernilai 100 pahala. Kalau seandainya ini hanya estimasi atau angan-angan saja, ya, tentu pahalanya hanya Allah yang tahu. Kalau seandainya satu rakaat itu 100, maka dikali 25. Berapa Pak? Iya, itu bedanya. Ya, 2.500 pahalanya satu rakaat kali 4. 1.000 kali lipat pahalanya. Jadi terkait 25 dan 27 ini bukan perbedaan, tapi menunjukkan adalah level dan lipat kali lipat dari pahalanya. Kemudian wadzalika, nah ini ada syaratnya juga, masih ada lanjutan hadisnya. Kalau kita ingin pahala sholat kita secara berjamaah dikalikan 25 kali lipat, wadzalika in annahu tawaddu'a, yang demikian itu dia dapatkan idza tawaddu'a, apabila dia berwudu fa ahsanal wudu, dan menyempurnakan wudunya. Jadi kalau ada yang sholat berjamaah namun wudunya tidak sempurna, maka tak mendapatkan 25 kali lipat. Ya. Ustaz, maksudnya wudu yang sempurna itu wudu macam mana? Ya. Wudu yang sempurna itu adalah wudu yang memenuhi syarat dan rukunnya plus diiringi dengan sunnah-sunnahnya wudu. Ada berapa sunnahnya wudu, Pak? Bu, ada berapa sunnahnya wudu, Bu? Pernah menghitung kita berwudu ada berapa sunnah dan rukunnya? Baik, sekarang saya tanya sebelum saya ditanya sama Bapak Ibu. Ya. Rukun wudu ada berapa? Atau anggota wudu yang wajib dibasuh ada berapa? Ya. Ada berapa? Jumlahnya berapa, Bu? Ini bapak-bapaknya ngantuk, ini gak jawab. Ada 5. Baik, yang pertama Bapak, muka. Kedua, tangan. Ketiga, kepala atau rambut. Keempat, kaki. Kelima, ngoceh. Kelima Bapak, ya, tadi muka, tangan, kepala, kaki. Satu lagi apa, Bu? Ya, jangan kita dipertanyakan nanti sama anak kita, repot nanti, Pak. Daripada ditanya sama anak, mending sama saya ditanya. Ya nanti ayah nih gimana, masa nggak tahu katanya. Waduh. Kenapa? Di sekolah ada pelajaran PAI, Pak. Ya, ada praktek wudu nanti. Kalau gurunya ngasih tugas samanya, nak, ya, berapa rukun wudu, berapa anggota yang wajib dibasuh dalam wudu. Tanya sama orang tuanya. Ya. Niat. Pertanyaannya tadi, anggota wudu yang wajib dibasuh. Ada 5 tadi, Pak, ya. Tapi yang satu belum ketemu, apa ini? Baik, anggota yang wajib dibasuh dalam wudu ini bukan rukun wudu, ya. Kalau rukun wudu dalam fikih jelas ada 6. Tapi kalau anggota yang wajib dibasuh dalam berwudu ada di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ilas salati, apabila kamu hendak mendirikan salat, maka faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua tanganmu sampai siku,
wamsahu birusikum, dan usaplah kepalamu, wa arjulakum, dan kakimu ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Ada berapa Pak? Ada 4 ya. Makanya tadi yang satu nggak ketemu, apa satu lagi Pak ya? Kenapa ada 4 anggota yang wajib. Jadi kalau bapak-bapak mau berwudu, cukup membasuh 4 anggota ini dikatakan sah wudunya. Ini kalau bicara sah atau tidak. Tapi kalau berbicara sempurna apa tidak wudunya, tidak. Kenapa? Tidak menyertakan sunnah-sunnahnya wudu. Kalau kita bahas dalam fikih, ada berapa rukun wudu? Kalau rukun ada 6 ya. 4 yang tadi tambah niat dan tertib kalau berdasarkan rukun. Tapi kalau anggota yang wajib dibasuh hanya 4. Ustaz, gimana kumur-kumur? Cuci tangan, basuh hidung, basuh telinga, itu sunnah. Apakah sunnahnya itu saja? Tidak. Sunnah wudu itu tidak hanya itu ya. Di dalam kitab fikih dijelaskan, khususnya fikih sunnah, jadi sebelum berwudu disunahkan yang pertama adalah as-siwaku, bersiwak, gosok gigi. Jadi sebelum wudu disunahkan gosok gigi. Yang kedua at-tasmiyatu, baca bismillah. Kemudian setelahnya baru mencuci telapak tangan, kumur-kumur, istinsyaq ya, membasuh 3 kali, kemudian menyela-nyela jari, menyela-nyela jenggot kalau yang jenggotnya tebal ya. Dan seterusnya, kurang lebih ada 16 sunnah-sunnahnya wudu. Masya Allah, ternyata 16 ya. Sementara ini ya udah kita wudu saja. Nah, karena ini berkaitan dengan hadis tadi, kita akan mendapatkan 25 kali lipat pahala salat berjamaah. Syaratnya yang pertama, idza tawaddaa fa ahsanal wudu dengan sempurna. Bagaimana wudu dengan sempurna? Wudu yang menyertakan sunnah-sunnahnya wudu. Ya, subhanallah, ternyata ada yang belum kita ketahui ya Bu. Mudah-mudahan setelah ini kita praktekkan. Kemudian berikutnya, summa kharaja ilal masjid, kemudian dia pergi ke masjid, la yakhruju ila shalat, dia tidak keluar kecuali untuk sholat, lam yakhtu khutwatan, tidaklah setiap langkahnya akan illa rufi'at lahu bi'ad darajah, akan mengangkat derajatnya, wa hatta anhu biha khati'ah, dan akan menggugurkan dosa-dosanya. Subhanallah, inilah keutamaan berjamaah. Langkah kaki kita menuju masjid ini bernilai 1 derajat atau ditinggikan 1 derajat dan menggugurkan dosa. Jadi semakin banyak langkah kita, maka akan semakin banyak digugurkan dosanya. Di sini yang paling jauh rumahnya siapa? Ada yang paling jauh di sini Pak? Buskopar semua Pak ya? Iya. Masya Allah. Ya, mungkin ada yang di luar Buskopar. Jadi yang di luar Buskopar ini paling banyak pahalanya. Tapi pertanyaannya, jalan kaki apa yang motor? Jadi yang diampuni dosanya itu motornya apa orangnya? Ya, insya Allah dua-duanya Pak. Ya, Anda beli motor juga untuk ke masjid. Ya. Baik, kemudian fa'idha shalla, apabila dia sholat di masjid berjamaah, lam tazal al malaikatu tusalli alaihi, maka selama dia sholat, madama fi musallahu, selama dia masih berada di tempat sholatnya, walaupun sholatnya sudah selesai, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi, maka malaikat senantiasa akan mendoakannya, malam yuhdith, selama dia belum berhadas. Bapak Ibu, sampai saat ini walaupun tadi kita selesai sholat subuhnya ya, tapi karena kita masih di dalam masjid, di dalam tempat sholat kita, maka malaikat akan selalu mendoakan kita selama belum berhadas. Nah itu syaratnya ya, selama kita belum berhadas. Apa doa malaikat? Allahumma salli alaihi, ya Allah,
berikanlah keberkahan atau keselamatan untuknya. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Masya Allah, sampai saat ini malaikat mendoakan kita apa? Alhamdulillah. Inilah keutamaan salat berjamaah. Wala yazalu fi salatin man tadara salat, apalagi kalau dia setelah sholat menunggu waktu sholat berikutnya. Oh, ini subhanallah. Ya, habis sholat menunggu waktu sholat berikutnya. Habis sholat subuh menunggu waktu sholat duhur. Ya, berarti nggak kerja dong. Ya. Ini maksudnya adalah keutamaannya. Ya. Hadisnya muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, itulah keutamaan sholat berjamaah. Kemudian di sini dibahas tentang hudurun nisa al-jamaah fil masajid wa fadlu salatihinna fi buyutihinna. Nah, ini terkait dengan perempuan yang sholat berjamaah di masjid, karena mungkin pernah mendengarkan hadis sebaik-baiknya sholat perempuan adalah di rumah. Ya. Oleh karena itu, ya di Masjid At-Taubah ibu-ibu perempuan ramainya kalau bulan Ramadan saja. Kalau di luar bulan Ramadan sholatnya pada di rumah. Ya Bu, betul apa benar Bu? Ya. Kalau gitu berarti perempuan mengalami diskriminasi pahala berjamaah di masjid. Ya. Berarti apa? Tidak mendapatkan keadilan. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, terkait hadis tersebut, ya, kita harus memahaminya jangan hanya dari redaksinya saja, hanya dari maknanya saja, apalagi kalau terjemahan. Tapi kita harus memahami apa asbabul wurudnya, apa latar belakang kemudian Rasulullah mengatakan hadis tersebut. Ya. Di sini dijelaskan jemaah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamna'u an-nisa an yakhrujna ilal masajid wa buyutuhunna khairul lahun. Nah, ini dia. Ya, ini butuh takwil, butuh penjelasan. Rasulullah bersabda, hadisnya dari Ibnu Umar, la tamna'un nisa an yakhrujna ilal masajid, jangan kalian melarang perempuan-perempuan, ya, baik istri, ibu ataupun anak perempuan, an yakhrujna ilal masajid, untuk pergi ke masjid, wa buyutuhunna, dan rumah mereka khairul lahunna, itu lebih baik daripada untuknya sholat. Ya. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama, Nabi menyuruh kita agar supaya, ya, perempuan-perempuan itu ke masjid. Tapi sebaik-baiknya mereka sholatnya adalah di rumah. Kira-kira bisa dipahami nggak? Secara redaksi saja dulu. Apa kesimpulannya kira-kira? Jangan kalian cegah perempuan-perempuan untuk pergi ke masjid, tapi rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Apa kira-kira Pak? Kesimpulan yang bisa kita dapatkan? Di rumah lebih baik. Ya. Itulah kenapa kemudian perempuan, ya, sholatnya di rumah kebanyakan, jarang yang ada di masjid. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada asbabul wurudnya. Apa asbabul wurudnya? Ya, di sini dijelaskan, ya juzu lin nisa'i al-khuruj ilal masajid. Perempuan itu boleh sholat berjamaah di masjid. Wasyuhudul jamaah, ya, justru dianjurkan berjamaah, mengait ataupun berkaitan tentang pahala berjamaah itu luar biasa. Tapi bisyarti an yatajannabanna ma yushiru syahwa wa yad'u ilal fitnati minaz zinati wat tibbi. Dengan syarat mereka bisa menjauhkan dirinya dari hal-hal yang menimbulkan syahwat bagi laki-laki dan
menghindarkan dirinya dari fitnah perempuan. Apa itu fitnahnya? Minazinati, yaitu perhiasan, waktibi, dan wewangian. Artinya kalau perempuan bisa menghindari dirinya dari dua hal tadi, berarti tetap seperti laki-laki keutamaan untuk sholat di masjid. Ya. Jadi jangan diambil akhir redaksinya saja. Ya, mereka lebih baik sholat di rumah kalau tidak bisa menghindari dari fitnahnya, maka sholatnya lebih baik di rumah. Ini terjadi dulu ketika awal-awal Islam datang ataupun hadir di Madinah. Nabi membangun masjid, ya, Masjid Nabawi kan seadanya, ya, makin lama, ya, makin banyak, ya, yang masuk Islam dan kemudian bersemangat baik laki-laki perempuan untuk mendapatkan wejangan pencerahan dari Nabi terkait dengan ajaran agama Islam. Maka kemudian berbondong-bondonglah laki-laki dan perempuan sampai keluar dari lingkungan masjid saking membludaknya. Seiring berjalannya waktu kemudian timbul yang namanya manusia, ya, punya sifat ria, ingin pamer. Jadi ketika datang ke masjid itu tujuannya bukan karena lillahi ta'ala, tapi ingin menunjukkan, ya, apa yang dimilikinya. Bahkan sampai menimbulkan syahwat bagi laki-laki. Mendapati hal tersebut, maka Rasulullah kemudian mengatakan sholatnya perempuan itu lebih baik di rumah. Kenapa? Karena tak bisa menghindari fitnahnya. Ya. Jadi bukan berarti perempuan tak boleh ke masjid, justru dianjurkan selama terhindar dari fitnahnya. Gitu ya Bu. Ya. Supaya apa? Sama pahalanya seperti bapak-bapak. Ya. Kenapa? Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Jangankan sesama muslim, ya, orang di luar muslim pun mendapatkan rahmatnya. Baik, jadi itu jemaah Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perempuan, ya, yang sholat berjamaah di masjid. Tetap dianjurkan kalau terhindar dari fitnahnya. Kalau tak bisa menghindari fitnah, lebih baik di rumah. Baik, jam 6 lewat 2. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, barangkali ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Ini hari Kamis, berarti terakhir, ya, untuk kajian jadwal saya di Masjid Tauba. Insyaallah besok akan dilanjutkan dengan ustaz-ustaz yang lain. Monggo barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan sholat berjamaah ataupun hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan sholat. Ada Bapak Ibu? Iya, silakan Pak. Ya, bagaimana hukum berwudu sambil ngobrol? Ya, itu kalau menurut fikih hukumnya makruh. Ya, makruh kita berwudu sambil ngobrol, tapi bukan berarti tidak sah. Ya, tetap selama wudunya, ya, memenuhi syarat dan rukunnya tetap sah wudunya. Cuma tadi makruh kalau sambil ngobrol. Sama seperti gimana saat berwudu di toilet atau berwudu habis mandi. Kadang-kadang mau pakai handuk, ya, wudu dulu lah gitu kan. Ya. Terus kemudian atau mungkin sekedar pakai handuk saja, kemudian langsung berwudu. Sah nggak wudunya? Ya, kalau ditanyakan sah atau tidak, selama syarat dan rukun wudunya terpenuhi, sah. Akan tetapi tadi hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena namanya toilet itu adalah tempat najis. Ya. Khawatirnya kita sudah berwudu, kemudian apa? Ternyata keinjak najis yang kita tidak tahu, karena di situ kan tempat najis. Makanya Bapak Ibu kalau mau berwudu di toilet, ya, pastikan disiram dulu lantainya. Ya,
ya, siram dulu lantainya, antisipasi, sudah ngalir baru berwudu. Supaya apa? Tidak ragu-ragu apakah ada najis atau tidak. Ya, memang orang terdahulu itu ya pandangannya lebih ke depan daripada kita. Ya, sedikit cerita di rumah, ya, orang tua saya itu kalau bikin tempat buang air itu ada 3. Yang pertama khusus toilet, tempat buang air besar. Yang kedua itu khusus mandi atau buang air kecil. Satu lagi adalah tempat berwudu, itu di luar. Waktu itu kenapa kok dibikin dua kayak gitu? Kan kita repot misalnya. Habis buang air besar, kan habis itu mandi harus pindah ruangan gitu kan. Walaupun sebelah-sebelah, ya. Kalau kita kan sekarang mau buang air besar, mau langsung mandi, mau buang air kecil, udah semuanya di situ semua gitu. Tapi ternyata subhanallah, mereka lebih paham fikir rupanya daripada kita. Kita ini pengennya simpel-simpel saja, ya. Tapi kehati-hatiannya kurang. Orang terdahulu masya Allah hati-hati betul. Ya, oh ini najisnya banyak nih, ya. Bisa, ya, di sini tempat mandi. Gitu. Ya, alhamdulillah tadi ada solusinya. Ya, saya sampaikan tadi, kalau kita mau duduk di dalam toilet, pastikan lantai-lantai toilet kita sudah disiram. Ya. Ataupun kalau nggak disiram, kita yakin tak ada najis. Ya. Maksudnya apa? Menghindari tadi keraguan-raguan, sah nggak ya wudunya? Ya. Mungkin itu maksudnya. Ada lagi yang mau dibahas? Iya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terkait sholat berjamaah, ya, karena kita masbuk, ya, masbuk ketinggalan. Imam sudah ruku, ya. Apakah kemudian kita langsung ruku? Nah, ini juga harus diperhatikan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah, ya, sejauh mana ataupun sampai batasan yang mana kita mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Maka dalam kitab fikih dijelaskan, ya, bahwasanya kita akan mendapatkan 1 rakaat bersama imam ketika masih mengikuti imam ruku. Jadi ketika imam ruku, kita terlambat buru-buru masuk masjid. Kemudian apa? Ikut ruku. Maka ini dapat 1 rakaat. Walaupun kita tidak baca doa iftitah, tidak baca al-fatihah, tidak baca surat, langsung ruku, itu dapat 1 rakaat. Lagi mana kalau ternyata, ya, pas kita mau ruku, ya, imam sudah sami Allah liman hamidah, kita baru ruku, ini nggak dapat. Berarti ketika imam selesai salam atau selesai sholat, kita harus menyempurnakan rakaat yang ketinggalan. Seperti itu. Nah, kita bahas lebih detail lagi. Ya, Ustaz, imamnya cepat sekali bangkit dari rukunya. Ya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapati imam sedang ruku dan kita tidak tahu imamnya ini lama atau tidak rukunya, kemudian karena kita akan melalui proses yang pertama, niat dulu. Ya. Masuk shaf, imam sudah ruku nih, kita masuk shaf. Kemudian apa? Kita niat dulu, usolli fardhus subhi raka'ataini misalnya. Kemudian takbir Allahu Akbar. Imam keburu sujud, Bu. Ya, kelamaan. Maka yang seperti ini boleh kita langsung, misalnya dari sana, dari Jumatan, bapak-bapak buru-buru ngejar imam ruku supaya ikut 1 rakaat. Maka langsung kita mengejar, langsung sampai shaf, langsung takbir saja. Allahu Akbar, langsung ruku.
Boleh, boleh. Dapat 1 rakaat, dapat. Gimana Ustaz? Tak baca niat, tak berniat dulu, apakah sah? Sah nggak Pak? Ya. An-niyatu fil qalbi. Niat itu di dalam hati. Bapak Ibu dari rumah mau ke masjid, niatnya untuk apa? Untuk sholat. Ya. Adapun kita berdiri sebelum sholat kemudian berniat usolli fardhan, itu untuk mengupdate niat kita itu sholat apa, dan untuk meyakinkan kita itu mau memulai sholat. Tapi ini bagi yang tidak ketinggalan, bagi yang tidak masbuk. Ya. Kalau yang masbuk ya lain cerita ya kan. Ya. Jadi dari rumah kita sudah niat, misalnya subuh tadi, nggak mungkin dalam hati niatnya saya ke masjid mau sholat duhur misalnya. Padahal langit masih gelap, pasti kita niatnya dari rumah sholat subuh dan sudah terbiasa 2 rakaat subuh itu. Maka langsung datang, langsung Allahu Akbar, ikut ruku, maka dapat 1 rakaat bersama imam. Ya, ini tentang praktek-praktek sholat berjamaah ya, yang kemudian kita tidak mendapatkan keutamaannya ya. Khususnya tadi yang ditanyakan, sempurna sholat berjamaah bersama imam salam, kita salam, hanya gara-gara kita masbuk. Tapi yang kayak gini mohon jangan sering-sering bertobat ya. Jangan sering-sering mentang-mentang dikasih ilmunya, pokoknya langsung Allahu Akbar, langsung ruku. Ya, ini sering-sering jangan. Ya, ini adalah kondisional. Ya, kalau sewaktu-waktu, yang penting kita paham ilmunya, sah sholatnya, sempurna pahalanya. Jadi seperti tadi Bu ya. Jadi kita langsung masuk shol, minimal ataupun batasan terakhirnya kita ikut ruku bersama imam, maka dihitung 1 rakaat. Ada lagi Bu? Ya silakan. Dalam berwudu mencuci tangan kan harus sampai siku. Betul. Basahnya. Iya. Lebih bagus di atas siku. Dan juga air tidak sampai siku itu gimana Ustaz? Apakah membatalkan wudunya? Iya, baik ya Allah Subhanahu wa taala. Membasuh tangan ya ketika berwudu sebagaimana tadi disampaikan surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian Allah berfirman, "Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum", basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan kedua tangan, ilal marafiqi, sampai siku. Sebelum saya jawab tadi, kita lihat dulu urutan ayatnya tadi. Wa aydiyakum, dan kedua tangan, ilal marafiqi, sampai siku. Jadi prakteknya dari mana dulu tangan yang dibasuh Pak? Yang mana dulu? Baik, sekarang saya tanya, kebiasaan Bapak Ibu kalau wudu pakai air keran, yang mana dulu yang dibasuh? Betul, betul. Tangannya dulu di keran seperti ini, nggak bisa, susah. Kalau pakai gayung boleh, ya, pakai gayung. Nah ini makanya bedanya wudu pakai keran sama gayung. Ya, ternyata lebih sempurna pakai gayung dalam hal membasuh tangan. Kan pegang gitu. Ya, kita ambil air, baru begini kan. Nah ini dari tangan sampai siku. Nah, kalau air keran gimana kita langsung? Ah ini dulu biasanya. Ya, betul apa benar Pak? Nah itu, ya, langsung ini dulu, ya, sama membasuh kaki dalam ayatnya tadi, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki sampai mata kaki. Kalau pakai keran Bapak gimana kakinya? Ini dulu kan? Mana dulu? Kadang betisnya dulu yang disiram, bukan ujung kaki. Padahal ujung kaki kemudian ke mata kaki. Ya. Itu Pak ya. Ya, ini kadang-kadang perlu diluruskan juga ya. Ya, bukan berarti tidak sah, saya tidak mengatakan tidak sah. Yang penting terbasuh semua itu sah. Gitu. Cuma kadang-kadang dalam prakteknya keutamaannya itu kita tidak
mendapatkan kesempurnaan. Jadi karena redaksi ayat itu dari tangan sampai ke siku, itu rukun, Pak. Kalau rukun itu berarti berbicara sah atau tidak sah kalau dilakukan atau ditinggalkan. Makanya dalam sunnah-sunnah wudu, itu adalah ziyadatul mashil a'dha'il wudu, disunnahkan menambah basuhan area wudu, itu sunnah. Wajibnya sampai siku, tapi disunahkan lebihkan sedikit, mengantisipasi tadi. Itu sunnahnya. Lah, ini rukunnya tak terpenuhi, maka otomatis wudunya tidak sah karena berbicara rukun. Makanya kenapa banyak hadis menjelaskan asbiqul wudu atau ahsinul wudu, sempurnakanlah wudu. Karena sempurnaan wudu itu akan berimbas kepada kesempurnaan pahala sholat. Ya. Jadi maka dalam berwudu mudah-mudahan kita lebih hati-hati, dalam artian lebih rinci, lebih detail, minimal rukunnya. Kalau rukunnya tak tercapai, otomatis tidak akan sah amalan tersebut. Kalau sunnahnya, ya kalau sunnah itu untuk menambah keutamaan. Mungkin itu, Pak. Ada lagi, Pak? Masih ada Ibu? Ya. Ini hari terakhir, Pak. Boleh ya? Tambahan waktu. Tapi kalau Bapak yang mungkin mau ada kerjaan, mau meninggalkan tempat, nunggu, dipersilakan. Ya, silakan Ibu. Baca Al-Fatihah bagi makmum. Iya. Itu rakaat pertama, kedua atau ketiga? Semua. Iya. Baik, kita bahas. Bacaan Al-Fatihah makmum itu ditanggung oleh imam, tapi khusus di rakaat pertama makmum saja. Itu ditanggung oleh imam. Walaupun makmumnya masbuk. Misalnya imam sudah rakaat keempat, makmumnya baru rakaat pertama, tetap ditanggung oleh imam. Jadi kalaupun tak baca Al-Fatihah lagi tetap sah. Rakaat berikutnya gimana? Nggak ditanggung lagi sendiri. Kenapa? Lalu dia sudah berdiri sama imam gitu. Misalnya kaitannya masbuk, ya kan? Makmum masbuk, kemudian apa? Imam sudah ruku, maka dia langsung ruku. Berarti Al-Fatihahnya nggak dibaca, ditanggung oleh imam. Setelah sujud imam berdiri, dia ikut berdiri. Ini mau ditanggung juga misalnya. Terlaluan berarti. Maka rakaat pertama saja yang ditanggung oleh imam. Kemudian praktek membaca Al-Fatihah bagi makmum ketika sholat berjamaah, ini ada dua pendapat. Ya, yang pertama sebagaimana yang kita praktekkan dalam mazhab Syafi'i, membaca Al-Fatihahnya setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Atau ketika imam mau membaca surat, maka kita membaca Al-Fatihah. Menurut mazhab Maliki, ya boleh kita membersamai imam membaca Al-Fatihah tapi di dalam hati. Kira-kira yang kita praktekkan di mana? Ya, yang kita praktekkan yang mana? Ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i, nah ini kadang-kadang ya juga, mohon maaf, para imam-imam juga mungkin tidak mempraktekannya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kalau makmum membaca Fatihahnya setelah imam baca Fatihah, maka imam harus memberikan jeda waktu, jangan baca surat dulu. Kenapa? Kalau imam baca surat, makmum mendengarkan. Cuma seringnya Pak, tidak ada jeda. Habis sholat dhalin langsung baca surat. Yang dibaca oleh imam surat Inna A'tainakal Kautsar. Ya Bu,
Makmumnya kewalahan baca Fatihah 7 ayat, Al-Kautsar 3 ayat. Kalau rakaat pertama oke lah ditanggung imam. Ini rakaat kedua. Jadi terkadang kita tidak bisa juga, pokoknya madzhab Syafi'i begini. Prakteknya tak bisa, Pak. Ya. Ternyata apa? Kita harus juga berubah haluan gitu. Maka untuk mengantisipasi seperti itu, khususnya kalau Ramadan sholat maghrib, ini para imam-imam kalau Ramadan sholat maghrib itu bacanya Al-Kautsar, Qul huwallahu ahad gitu kan. Padahal dalam sholat berjamaah, italatul imam rakaatul ula, imam itu dianjurkan memanjangkan bacaan di rakaat yang pertama. Tak ada cerita Ramadan maupun tak Ramadan. Justru sebetulnya di bulan Ramadan itu harusnya sholat maghrib itu rakaat pertama kan dipanjangkan. Kenapa? Banyak makmum yang masbuk. Ngapain? Karena berbuka puasa. Ini malah bacanya pendek-pendek ya. Aduh, ini praktek sholat berjamaahnya nih ya, harus diperbaiki ya. Justru di Ramadan itu harus ditambah panjang, betul nggak Pak? Iya, Bapak kan ya nggak mungkin minum doang langsung ke masjid ya. Kalau bulan-bulan lain oke lah. Ini bulan Ramadan lagi menikmati suasana berbuka dengan keluarga ya. Nggak sholat di masjid, biasa ke masjid, datang ke masjid imamnya baca Inna A'tainakal Kautsar ya. Ini apa namanya kasus lah ya, tapi ya kita ya gali ilmunya supaya kita dapat keutamaannya ya. Tadi saya sampaikan ya, imam dan makmum harus bijaksana dan bijak sini ya. Baik, itu jadi terkait bacaan Al-Fatihah ya. Prakteknya mungkin lebih mudah tadi, kita mengikuti mazhab Maliki, kita ikuti bacaan imam di dalam hati. Tapi kita tengok dulu imamnya bacanya pendek atau tidak gitu kan. Kalau bacanya panjang, misal kita baca Fatihah ya, ketika imam baca surat atau ayat ulang misal. Ada lagi dari bahasa silakan. Iya, nggak sempurnanya karena apanya nih Pak? Bacaannya atau tumakninahnya? Iya, baik jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini kaitannya dengan bacaan dalam gerakan sholat, baik ruku, sujud dan sebagainya dengan tumakninah. Ya, tumakninah kemarin kita bahas. Standar minimalnya adalah ketika mengembalikan anggota sholat kita kepada posisi semula. Naik bacaan, misalnya ketika ruku, ya kita baru baca sekali, ya imam sudah berdiri, maka boleh kita baca sekali, Pak. Jadi nggak mesti 3 kali. Misalnya Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kalau kita baca 3 kali, imam sudah sujud misalnya, maka cukup 1 kali boleh. Menyesuaikan, ya, menyesuaikan. Dan tak baca pun nggak apa-apa. Masih ingat kemarin kita bahas sunah-sunah salat, membaca bacaan ruku, bacaan sujud itu hukumnya sunnah. Artinya apa? Terkait dengan sunnah kan boleh ditinggal, tapi sholat berjamaah lebih utama. Cuma hati nggak tenang ya, maka biasanya cari masjid yang lain. Ya. Baik, ya itulah kasus-kasus sholat berjamaah ya. Yang penting yang ingin saya garis bawahi, kita paham ilmunya. Kalau kita sudah paham ilmunya, apapun kondisinya, kita akan bisa mengambil sikap. Itu. Kalau kita kurang paham ilmunya, nanti yang ada kita kurang tenang, was-was, gak seru sama imamnya gitu kan, akhirnya pindah masjid dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang membuat kita berpecah ya.
Maka ketika kita paham ilmunya, insya Allah mudah mengambil sikap. Oh seperti ini, oh seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu, ya. Alhamdulillah sudah tiba waktu subuh dan ini mungkin kajian terakhir selama Ramadan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah wawasan kita, walaupun belum sempurna di pembahasan sholat berjamaah, masih banyak. Insya Allah setelah Ramadan, ya, setiap Ahad subuh kita lanjutkan lagi. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Allah a'lam. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.